Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kreator Amatir. Kali ini kami akan kembali membacakan sebuah cerita yang berjudul Pintu di Balik Kabut. Sebelum kita masuk ke ceritanya, seperti biasa, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Dan tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Desa Sukamaju, sebuah tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota, dikenal dengan udara segar dan pepohonan rimbun. Namun, di balik kedamaian itu tersimpan sebuah rahasia yang lama tersembunyi. Beberapa penduduk desa melaporkan melihat cahaya aneh dan pintu misterius yang muncul tiba-tiba di tengah hutan. Hanya saat kabut turun tebal di malam hari, pintu itu tak pernah sama. Kadang berukuran kecil, kadang besar, dan selalu menghilang sebelum fajar tiba. Legenda mengatakan pintu itu adalah gerbang menuju dunia lain, penuh dengan makhluk mistis dan bahaya yang tak terbayangkan. Mereka yang nekat melewati pintu itu tak pernah kembali sama seperti sebelumnya. Di desa itu tinggal seorang pemuda bernama Danu yang sejak kecil punya rasa ingin tahu besar dan kemampuan melihat hal-hal yang tak bisa dilihat orang lain. Ketika pintu misterius itu muncul tepat di dekat rumahnya, Danu merasa dipanggil untuk mencari tahu keberadaannya. Aku harus tahu apa sebenarnya pintu itu. Apakah ini kesempatan atau kutukan? Gumamku berbicara pada dirinya sendiri. Petualangan baru dimulai, dunia nyata dan dunia mistis akan saling bertemu. Dan aku harus menghadapi pilihan yang menentukan takdirnya dan mungkin takdir desa Sukamaju. Kita masuk sudut pandang Danu. Malam itu kabut turun pekat, menembus desa Sukamaju dengan selimut dingin dan basah. Aku duduk di teras rumah, menatap ke arah hutan yang berseberangan. Ada sesuatu yang berbeda malam ini. Udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang menunggu. Aku menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri, tapi mataku tertuju pada cahaya samar yang tiba-tiba muncul di balik pepohonan. Awalnya aku pikir itu hanya pantulan lampu, tapi lama-kelamaan cahaya itu semakin terang dan membentuk sebuah pintu. Pintu yang bercahaya biru pucat dan berdiri tanpa bangunan di sekelilingnya. Ini apa sebenarnya? Kenapa muncul tiba-tiba? Gumamku berbisik pelan. Rasa penasaran dan takut bercampur jadi satu di dadaku. Aku tahu cerita tentang pintu-pintu dunia lain, tentang makhluk dan bahaya yang tersembunyi di baliknya. Tapi aku merasa ada sesuatu yang memanggilku, sesuatu yang tak bisa aku abaikan. Aku berdiri perlahan, melangkah mendekati pintu itu. Kabut dingin menyentuh kulitku dan hawa misterius menyelimuti sekitarku. Tangan kananku menyentuh permukaan pintu yang berkilau aneh, seolah terbuat dari cahaya dan kabut sekaligus. Tiba-tiba suara bisikan halus terdengar di telingaku, lembut tapi penuh dengan peringatan. Datanglah, temukan rahasia, tapi hati-hati, perjalanan ini tak seperti yang kau bayangkan. Ujar sebuah bisikan. Aku menarik napas dalam, menatap ke depan dengan tekad.
Aku sadar, begitu aku melangkah melewati pintu ini, hidupku akan berubah selamanya. Namun, aku tak bisa mundur sekarang. Aku harus tahu apa yang ada di balik pintu ini. Ini mungkin kesempatan atau kutukan, ujarku berpikir. Dengan langkah mantap, aku melangkah masuk ke dalam cahaya pintu itu, menyambut petualangan baru yang penuh misteri dan bahaya. Ketika kakiku melewati ambang pintu bercahaya itu, seketika udara berubah. Kabut tebal di desa diganti dengan keheningan yang berat, penuh dengan aroma tanah basah dan bunga-bunga asing yang belum pernah kulihat. Aku berdiri di sebuah hutan yang sama sekali berbeda. Pepohonan tinggi menjulang dengan dedaunan berwarna ungu gelap, dan langit di atasnya bersinar samar dengan warna merah jingga. Di mana aku? Ini bukan hutan Sukamaju, ujarku. Aku melangkah hati-hati, mencoba menyerap setiap detail di sekeliling. Suara-suara aneh menggema di kejauhan, seperti bisikan dan desahan. Tak lama kemudian sosok samar muncul dari balik pohon. Tubuhnya tinggi dan ramping dengan mata yang bersinar keemasan. Aku penjaga gerbang. Siapa yang berani melewati pintu dunia? Ujar makhluk tersebut. Aku menelan ludah, mencoba menjawab dengan yakin. Aku Danu, dari desa Sukamaju. Aku datang mencari jawaban dan mengungkap misteri pintu yang muncul di hutan kami, jawabku. Makhluk itu menatap dengan tajam, lalu tersenyum tipis. Jawaban Yang kau cari tak selalu mudah diterima. Dunia ini penuh dengan rahasia dan bahaya. Tapi karena keberanianmu, aku akan membantumu dengan syarat. ujar makhluk itu. Apa syaratnya? Tanyaku. Kau harus melewati 3 ujian. Jika berhasil, rahasia dunia ini akan terbuka. Namun jika gagal, kau mungkin tak pernah kembali. Jawab makhluk tersebut. Aku mengangguk, hati berdebar. Aku siap, ujarku. Petualangan sesungguhnya baru saja dimulai. Di dunia lain yang penuh misteri, aku harus berani menghadapi segala tantangan demi menyelamatkan desa dan diriku sendiri. Aku mengikuti penjaga gerbang melangkah ke sebuah area yang berbeda. Di hadapanku terbentang labirin besar yang terbuat dari kabut pekat dan bayangan bergerak. Tidak ada dinding nyata, hanya ilusi yang terus berubah. Ini ujian pertamaku. Aku harus menemukan jalan keluar. Tapi bagaimana kalau aku tersesat selamanya? Gumamku berpikir. Labirin ini mencerminkan ketakutan dan keraguanmu. Kau harus menghadapi bayangan dalam dirimu untuk menemukan jalan keluar, ujar penjaga gerbang. Aku melangkah masuk. Kabut menyelubungi tubuhku. Bayangan-bayangan samar mulai muncul membentuk sosok-sosok yang kukenal. Ketakutan, keraguan, dan rasa bersalah yang selama ini kubiarkan tersembunyi. Kau tak cukup kuat, ujar bayangan pertama dengan suara samar. Kau akan gagal, ucap bayangan kedua. Aku menggenggam erat kalung pemberian ibuku, mengingatkan diriku akan alasan aku di sini. Aku mungkin takut, tapi aku tidak akan menyerah. Aku harus keluar dari sini, ujarku. Dengan tekad membara, aku mulai mengikuti suara hatiku, menembus kabut dan bayangan. Langkah demi langkah,
Bayangan itu melemah dan akhirnya aku melihat cahaya kecil di ujung labirin. Aku berhasil, ujarku tersenyum lega. Ketika aku keluar dari labirin, penjaga gerbang menungguku dengan senyum tipis. Ujian pertama selesai. Kau punya keberanian dan keteguhan hati, tapi masih 2 ujian lagi menantimu, ujar penjaga gerbang. Aku menarik napas dalam, bersiap untuk apapun yang akan datang. Petualangan ini lebih sulit dari yang kubayangkan, tapi aku yakin bisa melewatinya. Setelah keluar dari labirin bayangan, aku dibawa ke sebuah danau berair hitam pekat yang tenang, seperti kaca tanpa riak. Di tengah danau itu berdiri sebuah cermin besar berbingkai ukiran rumit, memantulkan wajahku dengan jelas, tapi juga memperlihatkan bayangan lain, sosok yang berbeda dan penuh misteri. Apa maksud cermin ini? Kenapa aku melihat bayangan yang bukan aku? Tanyaku. Ini adalah cermin jiwamu. Kau harus menghadapi kebenaran dalam hatimu. Apa kau siap menerima siapa dirimu sebenarnya? Ujar penjaga gerbang. Aku menatap bayangan itu, sosok yang tampak kuat tapi juga penuh luka dan rahasia. Suara-suara masa lalu dan pilihan yang pernah kuambil berdengung dalam kepalaku. Kau tak akan pernah bisa lari dari dirimu sendiri, ujar sosok bayangan. Tiba-tiba bayangan itu bergerak dan mencoba menarikku ke dalam cermin. Aku merasa terhisap ke dalam pusaran gelap, menghadapi semua ketakutan, penyesalan, dan rahasia yang selama ini kubiarkan terkubur. Aku harus nerima semua ini. Ini bagian dari diriku, ujarku berteriak dalam hati. Dengan usaha keras, aku melepaskan diri dan berdiri tegak di depan cermin. Perlahan bayangan itu berubah menjadi cahaya terang yang menghangatkan hati. Kau telah menerima jiwamu. Hanya 1 ujian lagi yang tersisa, ujar penjaga gerbang. Aku menarik napas. Tubuh dan pikiranku terus terasa lebih ringan. Tapi aku tahu ujian terakhir akan menjadi tantangan terbesar. Aku berdiri di depan gerbang besar yang terbuat dari cahaya dan bayangan pintu terakhir yang harus kulalui. Penjaga gerbang berdiri di sisiku, wajahnya serius namun penuh pengertian. Inilah ujian terakhir. Di balik pintu ini kau akan menghadapi pilihan yang menentukan takdirmu dan mungkin takdir desa Sukamaju, ujar penjaga gerbang. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan hati yang berdebar kencang. Dengan melangkah mantap, aku membuka pintu dan melangkah masuk. Di dalam ruangan bercahaya lembut, aku melihat 2 jalan berbeda. Satu penuh cahaya hangat dan damai, satu lagi gelap dan penuh bayangan yang menggoda. Di tengah sosok perempuan berbaju putih berdiri menatapku dengan mata penuh harapan dan kesedihan. Kau harus memilih, menyelamatkan desa dengan mengorbankan sesuatu yang berharga, atau meninggalkan semuanya dan menjaga dirimu sendiri, tanya perempuan berbaju putih. Hati dan pikiranku bergejolak. Apakah aku siap berkorban demi orang-orang yang kusayangi, ataukah aku harus memilih jalan yang aman tapi penuh ketidakpastian? Ini bukan cuma soal aku. Ini soal masa depan desa dan semua yang kucintai, ujarku berpikir keras. Dengan tekad bulat, aku melangkah ke jalan cahaya, menerima konsekuensi apapun yang akan datang. Kau memilih dengan bijak. Kini rahasia dunia ini terbuka untukmu.
dan jalan pulang ke desa terbuka lebar. Aku merasa tubuhku ringan, seolah diselimuti oleh energi baru. Pintu di belakangku tertutup perlahan, dan aku tahu petualangan ini mengubah hidupku selamanya. Aku siap pulang dan melindungi desa dengan segala yang kumiliki, ujarku. Petualangan baru menanti di depan, tapi untuk sekarang aku berdiri sebagai penjaga desa dan penjaga rahasia dunia lain. Kita kembali ke desa. Udara terasa berbeda. Kabut yang dulu menakutkan kini seperti menyambutku dengan hangat. Namun aku tahu kedamaian ini rapuh. Dunia lain yang kutinggalkan masih berhubungan dengan desa ini, dan aku harus menjaga keseimbangan itu. Sejak kepulanganku, aku mulai merasakan getaran aneh di sekitar desa. Beberapa malam bayangan samar muncul di tepi hutan, dan suara bisikan lembut memanggil namaku. Aku sadar petualangan sebenarnya baru selesai. Petualangan sebenarnya belum selesai. Kau sudah kembali, Danu? Bagaimana rasanya melewati semua ujian itu? Tanya Gita. Berat, tapi aku belajar banyak. Dunia ini lebih rumit dari yang aku kira, jawabku. Kami juga pernah menghadapi teror seperti itu. Kalau butuh bantuan, bilang saja, ujar Hasan. Terima kasih. Aku yakin kita harus saling membantu menjaga desa, jawabku. Malam harinya aku berdiri di tepi hutan, memandang ke dalam kabut. Ini baru awal. Aku penjaga rahasia desa dan dunia lain. Aku harus siap menghadapi apapun yang datang. Gumamku berpikir. Petualangan dan tanggung jawab baru dimulai dengan teman-teman di sisiku dan semangat yang tak pernah padam. Beberapa minggu setelah kepulanganku, desa Sukamaju mulai diguncang oleh kejadian aneh. Hewan-hewan hilang, tanaman layu tanpa sebab, dan suara-suara bisikan menyeramkan muncul di malam hari. Aku tahu ini tanda bahaya yang lebih besar. Saat aku menelusuri hutan, aku menemukan jejak-jejak aneh yang tak pernah kulihat sebelumnya. Bekas tapak kaki besar yang bercahaya merah samar. Hatiku berdebar merasakan ancaman yang mendekat. Kita harus mencari tahu apa yang mengganggu keseimbangan di sini, ujar Gita. Aku mendengar cerita tentang makhluk bayangan yang dulu pernah muncul di desa ini, tapi sudah lama hilang, sambung Hasan. Kita harus bersiap, jika makhluk itu kembali, desa bisa terancam, ujarku. Malam harinya aku berdiri di tepi hutan, menatap ke dalam kegelapan. Aku harus menggali lebih dalam tentang masa lalu desa ini. Hanya dengan memahami sejarah kita bisa melindungi masa depan, ujarku berpikir. Di sisi lain, petualangan baru menanti dengan ancaman yang lebih besar dan misteri yang lebih dalam. Aku bersama Gita dan Hasan berkumpul di rumah tua Pak Karto, sesepuh desa yang dikenal menyimpan banyak cerita lama. Di ruang tamu yang remang, kami mendengarkan dengan sesama saat Pak Karto membuka tabir masa lalu desa Sukamaju. Dulu, desa ini pernah dilindungi oleh penjaga gaib yang kuat, tapi ada satu makhluk bayangan yang mencoba menguasai desa, menyebabkan kehancuran. Penjaga lama berhasil mengurung makhluk itu ke dalam sebuah segel, tapi kekuatannya tak pernah benar-benar hilang, ujar Pak Karto. Jadi makhluk bayangan itu adalah ancaman yang sama yang kita hadapi sekarang, tanya Gita. Iya, segel itu mulai melemah karena keberadaan kejadian aneh akhir-akhir ini, jawab Pak Karto. Kita harus mencari segel itu dan memperkuatnya. Jika makhluk itu lepas,
desa kita tak akan selamat, ujarku. Kami mulai menelusuri peta tua yang ada di rumah Pak Karto, mencari lokasi segel dan cara menguatkannya kembali. Petualangan kami berubah menjadi perlombaan dengan waktu. Di satu sisi, kami harus mempersiapkan diri melawan ancaman yang semakin nyata. Di sisi lain, kami juga harus menyelami sejarah yang terlupakan untuk menemukan harapan. Ini bukan hanya soal kekuatan, tapi juga kebijaksanaan dan keberanian. Kami harus siap, ujarku berpikir. Malam itu, bayangan hitam mengintai dari kejauhan, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Malam itu angin dingin berhembus kencang saat kami berkumpul di tengah hutan dekat lokasi segel. Api unggun menyala, menerangi wajah-wajah tegang kami. Kita membaca mantra dari kitab tua, sementara Hasan dan aku bersiap dengan senjata dan perlindungan. Ritual ini akan memperkuat segel dan mengusir makhluk bayangan. Tapi kalian harus tetap waspada karena dia bisa menyerang kapan saja, ujar Gita. Tiba-tiba bayangan hitam yang kami takuti muncul dari kabut. Sosoknya tinggi dan berwujud kabur dengan mata merah menyala yang menembus kegelapan. Kalian takkan mampu menghalangi aku selamanya, ujar makhluk bayangan. Pertempuran sengit pun terjadi. Aku mengayunkan tombak sementara Hasan melindungi Gita yang terus melafalkan mantra. Suara ledakan, energi, dan bisikan mistis memenuhi udara. Kita harus bertahan, jangan biarkan dia menghancurkan desa, ujarku berteriak. Dengan kekuatan gabungan, ritual akhirnya berhasil. Segel bercahaya terang mengurung makhluk itu kembali ke dalam kegelapan. Makhluk bayangan itu mengeluarkan teriakan mengejutkan sebelum lenyap. Segel sudah kuat kembali. Diksa kita aman untuk sementara waktu, ujar Gita. Aku menatap teman-temanku lelah tapi lega. Kami tahu ini bukan akhir, tapi setidaknya hari ini kami menang. Kita harus terus siap. Ancaman mungkin datang lagi, tapi kami tak akan menyerah, ujarku berpikir. Di sisi lain, pagi itu desa Sukamaju diselimuti sinar mentari menghangat, seolah mengusir semua kegelapan yang sempat menghantui. Aku berdiri di tepi ladang, memandang jauh ke cakrawala dengan perasaan campur aduk, lega, lelah, tapi penuh harapan. Pertempuran melawan makhluk bayangan telah mengajarkan kami banyak hal tentang keberanian, persahabatan, dan tanggung jawab. Desa ini bukan hanya rumah, tapi juga tempat kami menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia mistis. Kita sudah melewati masa sulit, tapi aku yakin masih ada banyak yang harus kita jaga dan pelajari, ujar Gita. Benar, kita harus tetap waspada dan bersatu. Desa ini adalah rumah kita, ujar Hasan. Aku berjanji akan terus menjaga desa dan rahasia ini. Kita semua harus siap menghadapi apapun yang datang, ujarku kepada mereka. Aku tersenyum melihat wajah teman-temanku, yakin bahwa bersama mereka kami bisa menghadapi segala tantangan. Ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan baru, cahaya baru yang akan terus kami jaga di Sukamaju, ujarku berpikir lagi. Di sisi lain, malam tiba dengan tenang dan aku tahu selama kami bersatu, desa ini akan selalu memiliki harapan. Senja di desa Sukamaju membalut langit dengan warna oranye keemasan. Angin sepoi-sepoi membawa aroma daun kering dan tanah basah. Aku duduk di bawah pohon besar dekat alun-alun, menunggu Hasan dan Gita yang akan segera pergi meninggalkan desa.
Setelah semua yang kami lalui bersama, tiba saatnya kami mengambil jalan masing-masing. Hasan harus kembali ke kotanya untuk melanjutkan studinya, sementara Gita mendapat kesempatan menjadi penjaga spiritual di desa lain yang membutuhkan bantuan. Kau sudah membuat perubahan besar di sini, Danu. Aku yakin desa ini aman di tanganmu, ujar Hasan. Aku percaya kalian bertiga punya ikatan yang kuat. Jaga diri kalian baik-baik ya, sambung Gita. Aku akan merindukan kalian, tapi aku tahu kita semua harus menjalani perjalanan kita masing-masing, jawabku. Kami bertiga saling berpelukan erat, merasakan beratnya perpisahan yang tidak mudah. Namun kami juga tahu ikatan kami tetap kuat walau jarak memisahkan. Ini bukan akhir, tapi awal dari bab baru. Kita akan bertemu lagi suatu saat nanti, ujarku berbisik dalam hati. Saat mereka berjalan menjauh, aku berdiri tegak memandang ke arah langit yang mulai gelap. Hati ini penuh rasa syukur dan harapan. Sukamaju tetap menjadi rumah dan medan perjuangan kami, tempat kenangan terukir dan cahaya harapan selalu menyala. Meskipun jalan kami terpisah, ikatan persahabatan dan keberanian akan selalu menguatkan kami. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak dan mendengarkan cerita ini. Seperti biasa, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini. Dan nantikan juga cerita lainnya. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.